Haleluya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di small group kita malam hari ini, amin. Dan saya percaya semua kita sehat-sehat, amin. Semua dalam berkat Tuhan, amin. Nah, untuk itu mari kita akan segera memulainya. Kita akan memulai small group kita lewat doa. Mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini, karena anugerah Tuhan kami boleh berkumpul kembali di small group yang luar biasa ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang sebentar diberitakan, kuasa-Mu akan bekerja, anugerah-Mu dilimpahkan, dan kami akan memiliki karakter Kristus. Dimulai dari sekarang, Kau beracara Roh Kudus memberikan pewahyuan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk malam hari ini, small group kita akan mengambil sebuah tema. Temanya cukup unik, yaitu jangan fokus pada selumbar saudaramu, tapi fokuslah pada kesembuhan karaktermu. Mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Matius pasal 7. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Matius pasal 7, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Mari bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, ini ayat yang luar biasa. Karena mungkin sebagian kita juga sedang bertanya-tanya apa yang dimaksud dari ayat ini. Saudaraku, tema hari ini adalah jangan fokus pada selumbar di mata saudaramu. Apa itu selumbar? Saya mencoba untuk menyelidiki dan membagikan buat saudara. Bahwa selumbar di mata itu seperti suban di mata. Ini istilah apa ya? Kalau saya temukan ini istilah kita di Melayu ya. Tetapi ada kalimat yang menarik yang sering kita temui. Selumbar itu adalah debu kecil yang ada di mata. Kita suka berkata, waduh kelilipan mata saya. Nah karena kita kelilipan maka yang sering kali terjadi kita jadi pengen kucek-kucek mata ini. Nah saudaraku, Alkitab tadi berkata ada orang-orang yang jenis orang-orang munafik. Ya, dia bisa melihat debu yang ada di mata saudaranya. Padahal ada balok di matanya sendiri yang begitu besar yang dia gak ketahui. Satu kebenaran yang seringkali kita temukan dalam kehidupan manusia itu cenderung untuk memperhatikan kekurangan orang lain. Kita, saudara dan saya, mungkin lebih sering untuk memperhatikan kelemahan orang lain daripada memperhatikan kelemahan sendiri. Kita juga seringkali bisa nunjuk-nunjuk, kita bisa lihat tentang kegagalan orang lain, namun kita kurang mengoreksi akan kegagalan kita sendiri. Saudara, ini satu kecenderungan manusia. Ya, lebih memperhatikan orang lain punya kelemahan dan kekurangan. Dan sebagai akibatnya adalah kalau kita cenderung memperhatikan orang lain, kelemahan orang lain, maka yang seringkali timbul di hati kita adalah kita ini jadi orang yang sangat mudah kecewa. Kita sangat mudah sakit hati. Kita jadi orang yang mudah tersinggung. Nah ini firman saya alami dalam hidup saya. Ya, dan bukan hanya untuk saudara mungkin merasa, wah ini untuk saya, bukan. Ya, saya renungkan dalam hidup ini, kenapa ya saya jadi hamba Tuhan? Kok seringkali saya begitu gampang menilai orang lain. Saya bisa dengan mudah melihat kelemahan orang lain. Saya begitu fokus. Orang ini begini ya, wah dia jelek ya. Oh, orang ini mulutnya begini ya, orang ini nggak bisa dipercaya, orang ini seperti ini. Kita gampang, akhirnya saya menjadi orang yang gampang sakit hati.
Dan orang yang demikian biasanya termasuk orang yang egois. Nggak mau terima masukan dari orang lain. Tidak mau terima jika ada pendapat yang baik dari orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan fokus pada selumbar yang ada di mata saudaramu, tapi fokuslah tentang karakter. Satu kebenaran yang saya temukan, sebenarnya ketika ada orang lain menyakiti kita, konsentrasi kita harusnya bukan terhadap orang itu. Tuhan sedang fokus sama kita. Kalau Anda bertemu, kalau Anda dalam satu momen Anda diizinkan Tuhan ketemu dengan orang yang membuat Anda tersinggung, sebenarnya fokusnya bukan kepada orang itu yang menyinggung saudara, tapi seharusnya yang Anda mesti pahami adalah fokusmu dan fokusku adalah pada dirimu. Kalau ada orang yang menyinggung saudara, fokusnya gini, Anda tersinggung tidak? Kalau engkau tersinggung, engkau enggak fokus kepada dirimu dan karaktermu, tapi engkau fokus kepada selumbar, kepada debu yang masuk ada di mata saudara. Pahami? Ya, beberapa waktu ini saya temukan satu kebenaran, bahwa hidup ini adalah skenario Tuhan. Amin. Termasuk kalau ada orang yang menyakiti saudara, termasuk kalau ada orang yang membuat saudara kecewa, sakit hati. Dengarkan ini saudaraku. Itu skenario Tuhan. Amin. Tuhan punya skenario. Untuk apa? Skenarionya adalah supaya engkau bisa periksa hati. Skenario Tuhan adalah supaya engkau fokus kepada hatimu. Supaya karaktermu seperti karakter Kristus. Skenario Tuhan adalah supaya engkau fokus kepada karakter. Amin. Kita enggak fokus sama orang lain, tapi fokuslah kepada diri, pada karakter. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa fokus kepada karakter dan kita enggak fokus kepada selumbar yang ada di mata saudara kita? Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ini ayat yang tidak asing lagi dan saya percaya setiap saudara pasti sudah pernah baca ayat ini dan Anda juga diberkati dengan ayat ini. Amin. Karena itu mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Arti menjaga hati, kalau Bapak Ibu Saudara ingin engkau tetap fokus kepada karaktermu dan bukan kepada selumbar di mata saudaramu, saudara harus jaga hati. Apa yang disebut dengan jaga hati? Jaga hati itu artinya saudara melindungi hati. Jaga, dilindungi. Tapi kata menjaga hati itu juga berarti Anda merawat. Hati ini bisa rusak, jadi Anda mesti rawat. Tapi pengertian yang ketiga, yaitu Anda harus jaga, ya dijaga saudaraku. Jangan sampai hati saudara itu rusak. Jangan sampai hati saudara kecewa. Jadi kecewa itu karena Anda tidak menjaga hati. Ya, Anda bisa tersinggung, itu bukan karena orang lain salah, tapi karena Anda nggak mau jaga hati saudara. Amin. Jadi sini, mari kita lihat sama-sama. Ya. Sepanjang hidup ini Anda akan menemukan ada orang-orang yang bikin hati saudara kecewa. Sepanjang hidup ini Anda akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin bisa melukai hati Anda. Tapi dengar, fokusnya bukan pada orang itu, tapi fokusnya kepada karaktermu. Amin. Fokusnya pada apa? Karaktermu. Sekali lagi katakan sama-sama, fokusnya adalah pada karakterku. 2, 3, fokusnya adalah pada karakterku. Kita mesti jaga hati. Amin. Kita harus menjaga hati. Dan pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita menjaga hati? Nah, saya akan tunjukkan dengan simpel ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dengan apakah seorang muda
mempertahankan kelakuannya bersih, perhatikan ini, dengan menjaganya, garis bawahi kata ini, sesuai dengan firman-Mu. Nah, ternyata cara kita menjaga hati itu adalah dengan menyesuaikan hati kita, perasaan kita dengan firman Tuhan. Jadi, saudaraku, ada standar yang kita miliki. Kita harus mencoba untuk mulai hari ini hidupkan dirimu dengan standar Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan. Engkau harus punya standar dalam hidup ini supaya hatimu terjaga, hatimu terawat, hatimu terlindungi. Engkau harus punya standar, yaitu firman Tuhan. Caranya gimana? Buat hatimu itu sesuai. Buat hatimu itu sepadan. Buat hatimu itu selaras. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kalau hatimu dan hatiku bisa sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau sudah menjaga hati. Amin. Kita bisa menjaga hati. Bagaimana sih sebenarnya menjaga hati? Jadi gini, contohnya, waktu ya ada sesuatu yang terjadi, misalnya contoh tadi, ada orang yang tiba-tiba menyakiti hati kita. Kita mulai ada sensor mengamati. Kita mulai memperhatikan. Kita mulai jaga hati kita. Saya amati, kayaknya ini, saya tersinggung ini. Kayaknya ini saya mulai sakit hati. Kayaknya ini. Pernah nggak rasa seperti itu? Saya jujur saya merasa. Ya. Satu kali saya bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu dengan tegas dia ngomong, saya kecewa dengan Bapak. Pada waktu saya sakit, Bapak tidak peduli dengan saya. Pada waktu saya sedang membutuhkan pertolongan, Bapak tidak lihat saya. Padahal saya tidak tahu, saudara, kapan dia sakit. Saya nggak tahu kapan dia sedang membutuhkan saya. Karena dia nggak pernah memberitahu saya, saudara. Pada saat itu, jujur, muka saya ini berubah. Rasanya pengen marah, rasanya tersinggung, gitu ya. Tapi saya mulai amati hati saya. Saya mulai perhatikan hati saya. Dan saya mulai berpikir, saya tersinggung, saya mau biarkan hati saya marah, saya mau kecewa, ataukah saya mau sesuaikan hati saya dengan firman Tuhan. Hari itu saya memutuskan, saya tidak mau tersinggung. Saya tidak mau kecewa. Lalu apa yang saya mau? Saya mau samakan hidup saya dengan hatinya Tuhan. Amin. Saya mau samakan hati saya dengan hatinya Tuhan. Saya mau samakan hati saya dengan perasaannya Tuhan. Saya mau sesuaikan hati saya dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya penting. Bagaimana caranya supaya hati saya bisa sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana caranya supaya hati saya bisa sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana perasaan saya bisa sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana pikiran saya, kehendak saya bisa sesuai dengan firman Tuhan? Ini kuncinya. Yang pertama, kita harus mempunyai persekutuan dengan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Kita mesti baca. Amin. Kita mesti baca firman Tuhan kapan? Setiap hari. Yang pertama. Yang kedua, kita harus menemukan firman Tuhan untuk diri kita setiap hari. Nah, seringkali orang baca firman, ya dia baca firman Tuhan. Tapi waktu baca firman Tuhan, ini kebiasaan kita. Karena kita masih pakai kecenderungan kita. Yaitu fokus kepada selumbar di mata saudaramu. Waktu baca firman Tuhan. Orang yang marah itu bodoh, pantaslah dia tuh marah-marah. Dia tuh bodoh. Buat siapa firman? Bukan buat dia, tapi buat orang yang ada di sekitar dia. Sia-sia tinggal dengan perempuan cerewet. Ini firman buat istri saya. Buat siapa tadi? Buat orang lain, bukan buat dirinya sendiri. Karena itu, kalau Anda pengen jaga hati, sekali lagi yang kedua, Anda harus menemukan setiap hari, engkau harus menemukan firman Tuhan buat dirimu sendiri. Amin. Dan yang ketiga,
Yang ketiga, kita harus mempraktekkan firman yang kita dapat hari itu buat hidup kita. Mau praktek firman Tuhan? Amin. Mau praktek firman Tuhan? Amin. Kalau saudara, pertama baca Alkitab, 2, menemukan firman untuk dirimu. Karena saudara, kalau kita pakai cara kecenderungan manusia pada umumnya, waktu Anda baca firman, selalu dapat firman Tuhan, bukan untuk dirimu, pasti untuk orang lain. Pelajaran hari ini, mari temukan firman Tuhan buat dirimu. Mungkin engkau sedang jengkel dengan suamimu, mungkin engkau sedang jengkel dengan istrimu, engkau sedang jengkel dengan temanmu, engkau jengkel dengan siapapun. Coba cari firman. Temukan firman tiap hari, bukan buat mereka, tapi buat dirimu sendiri. Amin. Kalau demikian, engkau punya prinsip, punya kebiasaan setiap hari, engkau sedang berusaha untuk menjaga hatimu tetap sesuai dengan firman. Kalau engkau bisa menjaga hatimu sesuai dengan firman Tuhan, maka karaktermu akan sembuh. Amin. Karena Tuhan ini fokus kepada karakter. Karakter siapa? Karakterku. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan fokus pada karakterku. 2, 3, Tuhan fokus pada karakterku. Mari, mulai hari ini belajarlah. Jangan fokus pada selumbar yang ada di mata saudaramu, tapi fokuslah pada kesembuhan dan pemulihan karaktermu. Tuhan Yesus berkati. Mari sama-sama kita akan berdoa dan kita tundukkan kepala. Terima kasih untuk pelajaran hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu sudah mengajar kami demikian rupa, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran yang luar biasa. Kiranya setiap kami diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saat yang kita tunggu sekarang tiba, saudara. Kita waktunya untuk diskusi. Kita akan sharing, ya. Saya tetap berharap Bapak Ibu Saudara boleh membagikan berkat yang sudah terima melalui audio yang ada di WA Group dan sharekan apa yang sudah alami. Nah, bahan sharing kita yang pertama adalah apa berkat dari pelajaran ini. Waktu Anda dengar firman Tuhan ini, Anda diberkati dengan bagian mana? Gitu ya. Waktu Anda dengar firman Tuhan ini, Anda diberkati bagian mana? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah saudara sudah menemukan firman Tuhan untuk diri saudara setiap hari? Nah, kira-kira saya mau tanya ya, hari ini, pagi hari ini, saudara dapat berkat apa dari bacaan firman Tuhan saudara? Oke, sharingkan buat kita semuanya. Dan yang terakhir ini, bersediakah saudara untuk komitmen bersama-sama dengan kita menemukan firman Tuhan untuk diri sendiri dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan Anda bagikan dan selamat berdiskusi, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.